saya Nadia Nurul Deva, peserta Latsar CPNS Kementerian PU, Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Hari ini saya mengikuti agenda pertama yang membahas wawasan kebangsaan dan bela negara. Dua istilah yang terdengar familiar, tapi jika dipahami secara dangkal bisa membuat kita kehilangan arah sebagai bangsa. Saya belajar bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya teori dalam kelas, tapi pondasi cara berpikir dan bertindak sebagai warga negara sekaligus aparatur sipil negara atau ASN. Hari ini saya tersadar bahwa kesadaran berbangsa Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kepribadian bangsa, dari realitas ketidakadilan, dari semangat gotong royong, dan dari keyakinan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Kiai Haji Agus Salim, dan Ki Hajar Dewantara memang banyak membaca buku, tapi bukan sekedar meniru gagasan asing. Mereka menyerap ilmu dunia lalu menyaringnya melalui jiwa dan nilai-nilai bangsa sendiri. Soekarno menggali Pancasila bukan dari luar tapi dari akar budaya, agama, dan sejarah bangsa ini. Muhammad Hatta bicara koperasi sebagai bentuk keadilan sosial yang sudah hidup di desa-desa. Ki Hajar Dewantara menjadikan pendidikan bukan alat kekuasaan tapi sarana pembebasan rakyat. Tan Malaka dan Syahrir menulis dengan semangat revolusi, tapi tetap berpijak pada realitas tanah air. Jadi literasi mereka bukan sekedar membaca buku, tapi membaca penderitaan rakyat dan menulis arah perjuangan bangsa. Disinilah saya paham bahwa wawasan kebangsaan harus bertumpu pada kepribadian nasional. Buku hanya alat dan nilai-nilai bangsa adalah kompasnya. Diskusi hari ini membawa saya pada berbagai tantangan yang sedang kita hadapi, polemik tambang nikel di Raja Ampat, masalah rendahnya literasi dan numerasi siswa, dan contoh sejarah negara-negara seperti Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia yang bubar karena konflik identitas. Semua ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal senjata atau ekonomi, tapi juga tentang rasa memiliki, keadilan, dan kepercayaan terhadap negara. Raja Ampat bukan sekedar lokasi tambang, ia adalah rumah bagi masyarakat adat dan warisan ekologi dunia. Ketika pembangunan tidak dibarengi wawasan kebangsaan yang utuh, maka bisa muncul konflik antara pusat dan daerah, antara elit dan rakyat. Dan ketika kita gagal membangun rasa memiliki terhadap bangsa, maka anak-anak muda mudah merasa asing, kecewa, lalu ingin kabur aja dulu. Dalam materi hari ini saya juga belajar bela negara tidak harus angkat senjata. Ya, bisa dilakukan dengan berpikir jernih, bekerja jujur, dan peduli terhadap sesama. Bela negara berarti bersuara ketika ada ketimpangan, berarti menjalankan tugas sebagai ASN dengan integritas, profesionalisme, dan semangat menjaga keadilan. Tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi kita harus berakhlak. Sebagai bagian dari SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ASN memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara, menjadi penghubung antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan rakyat, dan antara rencana dan realitas. Sebagai penutup, mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara penting? Kesimpulannya adalah karena tanpa wawasan kebangsaan kita mudah dipecah. Tanpa semangat bela negara, kita mudah apatis. Kita perlu menunggu ancaman. Kita tidak perlu menunggu ancaman besar. Cukup satu generasi yang kehilangan kepercayaan dan negara ini bisa goyah dari dalam. Oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah membaca kembali jati diri bangsa, seperti para pendiri bangsa yang mengawalinya lewat buku. Kita bisa melanjutkannya lewat kerja yang jujur, sikap yang berani, dan keputusan-keputusan kecil yang berpihak pada rakyat. Saya mulai dari diri saya, dari tempat saya berdiri, dari sekarang. Terima kasih.